Oke, selamat datang kembali di Sosbud Kreatif Media Podcast. Kali ini berjumpa dengan saya, Alfian Hadi Saputra. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan ada Mas Hamid. Saya sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Mas Hamid, untuk saat ini kesehariannya apa Mas Hamid? Saya lebih banyak mengurusi PPMI. PPMI. Jadi ada beberapa senior dan juga yang satu angkatan dengan saya mendirikan organisasi namanya PPMI, Perserikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Perserikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Ya. Oh. Kalau boleh tahu Mas Hamid di posisi apa? Alhamdulillah diamanai sebagai ketua. Ketua PPMI. Ya. Oke, alhamdulillah. Berarti memang pada kesempatan kali ini, kenapa kok saya sebut spesial? Karena pemantik ataupun narasumber pada kesempatan kali ini punya riwayat yang bagus dalam segi memimpin organisasi, sehingga pada kesempatan kali ini banyak nanti ilmu-ilmu yang bisa kita petik dan kita menjadi modal untuk bagaimana kita yang saat ini masih aktif di organisasi baik di internal maupun eksternal nantinya, seperti itu. Seperti itu ya Mas Hamid ya. Oke, begini Mas Hamid. Sebelumnya saya pernah baca itu, pernah dengar juga Mas Hamid pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada saat itu bagaimana sih Mas Mas melihat BEMU yang dulu sama yang sekarang? Meskipun sekarang Mas Hamid belum mengetahui secara lapangan ya, tetapi kalau di kasat mata dari kacamatanya Mas Hamid seperti apa Mas kalau dulu sama sekarang? Iya, saya bercerita dulu. Ya, tahun boleh. itu sebenarnya tahun 2008, cuman itu kan sebenarnya proses yang sudah dilalui oleh beberapa senior, utamanya Mas Cancoko, Mas Adam sama Mas Aha saat itu, yang sebelumnya vakumnya cukup lama. BEM Universitas itu kalau tidak salah lebih sekitar 5 tahun ya yang saya tahu gitu kan. Kemudian dibentuklah BEM Universitas itu di periodenya Mas Cancoko saat itu, yang terpilih menjadi presiden mahasiswa tahun 2007 gitu kan. Tapi itu prosesnya sangat panjang karena saya sejak maba 2005 itu sudah tidak ada lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas gitu kan. Artinya sebelum itu pun sepertinya sudah tidak ada BEM ataupun MPM ya istilahnya sekarang itu di tingkatan universitas. Adanya itu di tingkatan fakultas sama jurusan. Jadi Mas Cancoko terpilih saat itu kebetulan Fakultas Ekonomi sama Fakultas Ilmu Pendidikan FIP itu sebagai wakilnya dari FIP Mas Aha Junaidi, dari FIP saat itu wakilnya Mas Cancoko. Kemudian dari Mas Cancoko lah terbit undang-undang pemilu raya gitu kan. Pemilu raya yang mana itu merupakan sebuah demokrasi mini gitu kan, yang berangkat dari kampus, karena memang persis seperti yang ada di negara kita, ada keterwakilan partai politik, cuman namanya bukan partai politik gitu kan, namanya asosiasi mahasiswa, untuk memberangkatkan calon presiden mahasiswa dan wakilnya beserta calon anggota legislatif yang untuk mengisi jabatan MPM saat itu. Jadi itu kalau tidak salah ada sekitar 5-7 asosiasi yang berkompetisi ketika saya maju sebagai Presma UNESA gitu kan. Kebetulan kalau calonnya itu ada 5 pasangan saat itu gitu kan. Jadi hampir di masing-masing fakultas gitu kan itu punya jago sendiri-sendiri gitu kan. Kebetulan saya bersama Mas Makinun gitu kan. Mas Makinun itu satu rating diangkat di atas saya 2004. Beliau itu waktu itu dari Fakultas Ekonomi. Dia juga aktif di AFO, Asosiasi Fotografi UNESA.
terus dia juga dari keterwakilan dari teman-teman Kopma UNESA. Saat itu pemilu pertama di UNESA gitu kan, itu terjadi dan sampai 2 kali prosesnya memang debatable sampai sekarang gitu kan, karena ada pemilu ulang gitu kan di 2 fakultas gitu kan, dari Fakultas Ilmu Pendidikan sama Fakultas Teknik gitu kan. Kalau yang fakultas lain sudah dianggap selesai di pemilu pertama, karena memang ada beberapa gugatan yang memang Masih sengketa. dianggap keputusan KPU saat itu gitu kan menyalahi prosedur. Akhirnya di 2 fakultas itu, walaupun di periode pertama pada tahapan pertama itu saya sudah dinyatakan menang oleh KPU, akhirnya karena ada indikasi-indikasi itu gitu kan dianggap gitu kan dalam tanda kutip ada beberapa kecurangan di beberapa TPS, makanya akhirnya diulang. Diulang pun tetap gitu kan hasilnya tidak merubah gitu kan sebenarnya. Itu yang saya tahu, tapi ada versi yang lain yang lebih ekstrim sebenarnya gitu kan. Karena saat itu petugas KPPS dari 2 fakultas ini bertukar. Fakultas Teknik menjaga KPPS yang ada di FIP. Yang di FIP menjaga yang ada di teknik gitu kan. Jadi lebih fair gitu kan dari sisi pelaksanaan. Itu saat itu tahun 2007 akhir kalau nggak salah proses pemungutan suaranya. Waktu itu pun Sosbud gitu kan, karena saya saat itu sudah sebagai ketum Sosbud gitu kan, saya mendapat amanah dan memang panggilan hati ketika proses pemilu itu. Saya hanya ikut mencoblos di pemilu pertama. Habis pencoblosan saya berangkat ke Widang Tuban karena saat itu ada bencana banjir. Jadi kita dari mewakili komisariat, karena BEM saat itu masih proses pemira ya. Saya dan beberapa teman-teman itu sekitar 3 bulan berada di lokasi. Jadi kita, bahasa trennya aktivis itu, konsolidasinya itu lebih banyak di daerah Lamongan sama di daerah Babat. Karena poskonya kita saat itu ketika penanggulangan banjir di Widang Babat dan sekitarnya yang terkena luapan dari Bengawan Solo itu gitu kan. Itu kita poskonya di daerah Widang. Kita pakai kantor KUA saat itu, KUA Widang gitu kan. Jadi itu keterwakilan dari komisariat Sosbud gitu kan. Dan karena memang di Pasar Babat itu beberapa petingginya memang kebetulan saat itu ada senior-senior dari HMI gitu kan. Jadi kita semuanya sama-sama jalan, tidak ada yang terlepas. Bahkan di pemilu kedua gitu kan, pemilu ulang di 2 fakultas itu, di teknik sama di FIP itu gitu kan, besok mau pencoblosan, pagi hari saya baru nyampe. Jadi hari ini coblosan, pagi ini saya baru nyampe di Surabaya gitu kan, untuk nyoblos lagi gitu kan. Karena saya dari FIP jadi harus nyoblos gitu kan. Tapi alhamdulillah kebetulan saat itu teman-teman cukup kompak gitu kan, dan solidaritas karena kita tidak hanya berbicara HMI ketika maju di Presma, tapi juga ada beberapa kelompok, ada beberapa organisasi yang memang tergabung dengan kita. Utamanya jasa yang paling besar itu sebenarnya teman-teman dari TI gitu kan, dari teman-teman Teater Institut saat itu. Karena ketika kampanye gitu kan, waktu itu hanya saya yang pakai sound system dan penampilan teatrikal gitu kan. Jadi kayak kampanye beneran itu, keliling-keliling kampus gitu kan, dari fakultas dari fakultas di masing-masing jurusan gitu kan. Kalau di ini bahkan ada 2 jurusan itu yang kita kampanye secara khusus, jurusan pendidikan luar biasa yang dulu kampusnya ada di Gedangan, sama jurusan PGTK sama PAUD. Waktu itu kampusnya masih ada di kampus Terate, daerah 10 November sana gitu kan. Kemudian satunya PGSD di dekatnya kampus UNER itu. Jadi ada beberapa kampus yang ada di luar Ketintang dan di luar Lidah saat itu. Jadi saat itu sebenarnya ketika proses itu sangat menikmati ya kan, karena memang berbicaranya kan memang murni idealisme, ide dan gagasan saat itu gitu kan. Jadi Sosbud, saya mewakili Sosbud juga di komisariat jalan gitu kan.
Bahkan lucunya lagi gitu kan, sebenarnya teman-teman tidak pernah tahu, banyak yang nggak tahu bahwa salah satu LPJ saya ditolak di komisariat Sosbud itu gitu kan. Kalau sekarang mungkin dianggap prestasi gitu kan. Tapi saya ditolak itu gara-gara tidak hadir ketika waktu tadabbur alam. Padahal tadabbur alam itu kan bukan materi wajib di HMI ya. Iya. Ketika disebut itu gitu kan. Tapi karena saat itu saya juga harus memilih karena saat itu saya ikut LK3 yang diadakan oleh teman-teman BEM Alfonso namanya saat itu. Selain ada BEM Nusantara ada BEM Alfonso gitu kan. Kebetulan kita masuk koalisi besar di tingkat nasional. Waktu itu kita sepakat untuk mengadakan LK3 gitu kan atas nama BEM di UNM Makassar gitu kan. Jadi karena salah satu inisiatornya itu saya gitu kan. Jadi kegiatan yang ada di komisariat itu waktu tadabbur alam itu saya nggak hadir gitu kan. Nah, ketidakhadiran saya itu menjadi persoalan ketika RAK. Gitu kan. Dan akhirnya LPJ saya saat itu ditolak gitu kan. Dan sebagai konsekuensi beberapa orang yang menolak itu harus bertanggung jawab untuk menjadi ketum komisariat setelah itu gitu kan, karena sangat vokal dan kritis. Jadi setelah ketum komisariat itu saya itu digantikan oleh Mas Dian Hijrah Saputra karena dia yang menolak LPJ saya gitu kan. Dia terpilih menjadi ketum komisariat berikutnya gitu kan. Itu pada saat itu ya. Kalau sekarang memang saya kemarin sempat diskusi sama Eka gitu kan, sama ketum Sosbud gitu kan. Memang dimensi atau ruang gerak dari gerakan mahasiswa zaman dulu dengan sekarang itu memang berbeda gitu kan. Karena memang zamannya berbeda, apalagi sekarang gadget sudah atau teknologi informasi ini tidak bisa dipungkiri. Saya kira dengan adanya beberapa termasuk program ini, beberapa kegiatannya disampaikan ke saya gitu kan, jauh sebelum saya diundang ke sini juga sering diskusi gitu kan. Itu artinya kalau dulu propagandanya itu kan saya cerita kayak Kak, kita propagandanya saat itu pakai pamflet. Waktu di BEM Mas ya? Waktu di BEM maupun di komisariat kita mau menyikapi kebijakan apa ataupun mau mengkritisi atau mau melakukan kajian, medianya itu hanya satu, itu pamflet. Yang di mading-mading gitu kan, atau yang bukan mading kadang dijadikan mading saat itu gitu. Karena memang keterbatasan ya gitu. Tapi alhamdulillah ketika zamannya Mas Adam dan di zamannya saya saat itu ada dua media ya di dua kali terbit saat itu. Saya kurang tahu di periodenya Mas Dian itu terbit lagi apa enggak ya. Ada namanya media Yakusa. Itu sejak Mas Adam jadi ketum komisariat, media itu sudah ada sebenarnya di Sosbud. Dan kemudian di zamannya saya terbit lagi, apakah di zamannya periode setelahnya saya kurang paham. Karena saya belum pernah diupdate atau dikirimi majalahnya. Namanya majalah Yakusa saat itu. Majalah Yakusa. Itu Mas Adam yang menggagas gitu kan, Mas Adam Rusdi. Kemudian disinkronkan dengan kondisi sekarang, saya kira teman-teman punya cara atau forum itu kan yang bisa menumbuhkan bagaimana gerakan kemahasiswaan itu tetap eksis di tengah-tengah keadaan yang cukup memang berat gitu kan dalam kondisi sekarang gitu kan. Tapi apakah itu hanya kita berbicara tentang sikap kritis dan terhadap pemerintah, atau memang sudah waktunya gitu kan HMI itu berbicara tentang ide dan gagasan yang memang harus bukan sebagai otokritik, tapi itu sebagai implementasi nyata di lapangan gitu kan. Mas ya. Saya kira itu gitu kan. Sempat Mas Hamid bicara bahwasanya dulu itu waktu pemilu pertama, berarti waktu Mas Hamid naik ya? Pemilu setelah pertama, Mas Cancoko. Iya, setelah Mas Cancoko. Dan itu didukung oleh beberapa, kalau di kampus kan miniatur negara. Kalau negara kan di calon presiden harus didukung 20% dari partai politik. Nah, kalau di Indonesia namanya asosiasi Mas. Asosiasi. Ya? Ada kurang lebih 7. Ada kurang lebih 7 saat itu. Kalau sependek pengetahuan saya waktu saat ini asosiasi itu
enggak sudah tidak ini Mas. Sudah tidak termaksud dalam suatu undang-undang di Republik Mahasiswa UNESA. Jadi dulu itu memang diatur dalam undang-undang gitu Mas. Diatur memang. Diatur. Dan setiap calon itu wajib. Wajib. Sampai ada berapa tadi Mas? Ada 5 calon. 5 calon. Nah, Oh, dan kebetulan dari 5 calon itu hampir kalau berbicara dari keterwakilan dari masing-masing organisasi Iya, ekstra, iya. semua organisasi ekstra itu punya calon masing-masing saat itu. Tidak ada yang berafiliasi. Tidak ada yang berkoalisi. Oh, berkoalisi namanya Tidak ada. ya. Kan? Jadi semuanya mulai dari HMI, PMII, GMNI, IMM saat itu masih tidak terlalu ini ya. Ya, Yang kami. banyak itu kami sama teman-teman dari Formusa. Formusa. Atau kepanjangan saat itu menganggap teman-teman kepanjangan dari yang dibubarkan oleh negara itu gitu kan. Jadi yang itu gitulah. Ya. Itu ada 5 pasangan itu keterwakilan dari masing-masing gitu kan. Dari masing organisasi ekstra gitu kan. Iya. Tapi karena organisasi ekstra itu tidak ada dalam undang-undang pemilu gitu Iya. kan. Jadi bentuknya di dalam pemilu raya UNESA itu menjadi asosiasi gitu kan. Jadi kelihatan ini yang latar belakang organisasi ekstranya apa itu kelihatan. Sudah tidak lagi bisa memframing bahwasanya dia tidak organisasi apa gitu Mas. Nggak bisa. Karena memang harus terang-terangan saya dari kader ini saya menciptakan seperti ini. Iya, dan pada saat terpilih pun tidak ada satu organisasi ekstra kampus yang tidak kita berikan ruang untuk di BEM gitu kan. Di kepengurusan saya itu keterwakilan dari teman-teman organisasi ekstra kampus itu ada semua gitu kan. Dari semua kompetitor itu gitu kan, beberapa kadernya kita rekrut untuk menjadi pengurus gitu kan. Bahkan senior-seniornya itu kita jadikan beberapa karena kita ada program turba ke masing-masing fakultas dan dialog mahasiswa namanya, itu keterwakilan dari teman-teman ketua BEM fakultas untuk menjadi pembicara dan beberapa dari senior-senior dari organisasi ekstra itu. Berarti tetap untuk menjaga stabilitas keadaan Ormawa kampus UNESA waktu itu Mas? Iya, karena tidak diundang pun tetap sama-sama sama-sama mereka tetap butuh panggung gitu kan. Jadi mengkritiknya itu ayo kalau memang ada yang perlu dibenahi ini ada forumnya ini. Gitu kan. Jadi kita tidak berdebat tiap hari gitu kan. Terselesaikan di forum akademik seperti itu Mas ya. Kira-kira begitu. Terus tadi juga Mas Hamid tadi menyampaikan juga waktu menjabat Presma juga ketum komisariat. Nah, untuk kaderisasinya bagaimana itu Mas? Bagaimana meningkatkan kaderisasi, terus memikirkan bagaimana padatnya jadwal BEMU sebagai ormawa tertinggi di UNESA, seperti apa itu Mas? Ya karena memang pada zamannya Mas Adam itu kalau tidak salah jumlah kadernya itu tidak sampai sekitar yang aktif ya. Memang kita yang kita hitung adalah yang aktif saat itu. Saya ketika kepengurusan saya itu setelah Mas Adam, kepengurusan saya Mas Adam 2006-2007 itu saya sebenarnya miris ketika kita banyak kegiatan. Ini itu di komisariat Mas ya? Komisariat ketika banyak kegiatan itu kita nggak punya kader untuk bekerja, bahkan teman-teman yang bukan kader itu yang berpartisipasi di HMI gitu kan. Akhirnya di kepengurusan saya itu sejak kepengurusan saya itu saya tanamkan ke saya pribadi dan adik-adik agar mengadakan LK 2 kali dalam setahun. LK 1 2 kali. LK 1 2 kali gitu kan. Maperca 2 kali, LK 1 2 kali gitu kan. Dan kalau Maperca itu saat itu memang nggak terlalu banyak gitu kan, karena kepengurusan saya plus anggotanya itu gitu kan, itu nggak sampai 20 orang. Dari 5 bidang. Dari semua bidang, semua pengurus dan anggota HMI yang ada di Indonesia itu nggak sampai 20 orang. Kalau ngomong layak diturunkan statusnya itu memang layak saat itu. Begitu sedikitnya gitu. Begitu sedikitnya. Baru setelah itu saya wajibkan, bahkan ketika zamannya Mas Dian Hijrah, kemudian Mas Ridho gitu kan, Ridho Teknik saat itu. Di periode berikutnya saya wajibkan saya mau
sampai teman-teman itu mau ngundang saya itu saya wajibkan minimal pesertanya 30 baru saya mau hadir. LK1 itu. LK1 gitu kan. Jadi sejak zaman saya itu sudah di LK1 itu sudah di atas 30 gitu kan. Rata-rata itu 40-50 peserta LK1-nya gitu kan. Karena ketika saya jadi pengurus gitu kan, jumlah pengurus dan kadernya itu nggak sampai dari 20 orang gitu kan. Tapi waktu LK1-nya, waktu Mas Hamid ngadakan LK1 berapa itu Mas kalau boleh tahu? Waktu itu saya adakan karena itu waktunya masih mepet dengan kegiatan kita yang ada di Widang Tuban itu, persoalan banjir itu saya adakan di Tuban saat mohon maaf di Lamongan, di Balai Pramuka Lamongan itu yang LK1-nya itu. Jadi LK1 UNESA diadakan di situ gitu kan. Kemudian yang di kedua di yayasan apa yang di Muslim di Jambangan. Jambangan ini ya. Itu yang kedua gitu kan. Jadi kita ngadakan 2 kali LK saat itu gitu kan, dan alhamdulillah berjalan gitu kan. Dan semua kajian-kajian komisariat itu ada 2 sebenarnya yang sering mengadakan kajian itu di zaman saya itu, Mas Makinun itu sama ada namanya Mas Habib Mustafa. Itu sekarang kalau tidak salah di Malaysia ya, karena dia ikut program Indonesia Mengajar itu sampai sekarang kayaknya dia di Malaysia gitu kan. Jadi dia lebih banyak kalau di ini yang menarik itu kegiatan itu adalah berkaitan dengan aktivitas ekonomi saat itu gitu kan. Jadi komisariat itu juga dijadikan tempat untuk jualan nasi ketika puasa, gitu kan. Jadi yang mau order itu SMS ke Mas Makinun sama Mas Habib Mustafa itu. Kalau Mas Makinun sekarang di Biro Ekonomi Pemprov Jatim ya. Itu lebih banyak dia yang aktivitas ekonominya. Kemudian Habib Mustafa itu juga jualan es ke kantin-kantin yang ada di kampus itu. Itu untuk perputaran keuangan yang untuk operasional komisariat gitu kan, karena aktivitas bisnisnya ada di komisariat saat itu gitu kan. Itu yang saya karena memang cita-citanya luar biasa, dan saya ingat ketika diterima di Indonesia Mengajar itu programnya kementerian itu gitu kan. Saya bercerita profilnya orang sebenarnya gitu kan. Karena saya lama ada kontak dia sudah lama nggak kontak juga dengan saya. Dia cita-citanya hanya satu, kalau dia punya rezeki hanya satu, ingin membelikan orang tuanya mobil gitu kan, ibunya mobil gitu kan. Dan setelah diterima di Indonesia Mengajar itu dia kembali ke Sesbud gitu kan, ketemu dengan saya gitu kan beberapa tahun. Mas, alhamdulillah saya sudah mewujudkan mimpi saya. Sekarang ini sisa perjuangan saya gitu kan. Saya belum update 5-7 tahun terakhir ini ya seperti apa kondisinya Habib Mustafa itu. Tapi dia sejak mahasiswa saya percaya kalau dia berbisnis itu sangat luar biasa gitu. Semangatnya. Terus ini Mas, apa yang kaderisasinya Mas? Metodenya seperti apa Mas? Sampai mahasiswa lain selain kader HMI mau berkecimpung untuk bahwasanya mau ikut LK1 pada waktu itu 2008 kalau saya Mas. Sebenarnya ini saya sangat terkait dengan manajemen internal ya. Saya melihat adik-adik itu, saya itu kebetulan didukung oleh senior saya yang kebetulan jadi sekum saat itu Mas Yudi gitu kan, karena dia angkatan 2004. Kalau Mas Makinun memang 2004 cuman ikut LK-nya setelah saya. Kalau Mas Yudi ini LK-nya seangkatan barengan dengan Mas Tancoko sama Mas Adam Rusdi gitu kan. Jadi saya didukung penuh sama Mas Yudi ini, dia bertindak sebagai sekum itu. Banyak sekali dari teman-teman yang mengajukan proposal kegiatan dari masing-masing bidang itu gitu kan. Itu kalau nggak sesuai dengan aturan administrasi yang ada di HMI, itu pasti langsung disobek sama Mas Yudi. Langsung disobek. Seketika itu. Jadi saya nunggu dari Mas Yudi ini, kalau Mas Yudi ini sudah oke, baru saya tanda tangan. Jadi manajemen organisasinya sangat bagus. Sekarang Mas Yudi jadi pendamping desa di Bojonegoro gitu kan. Sama punya usaha rental mobil gitu kan. Jadi dia sangat tahu betul gitu kan, karena dia secara administrasi di keorganisasian itu sangat paham gitu kan. Jadi kalau buat proposal tidak sesuai spasi apa itu pasti sudah
selesai di hadapannya Mas Yudi saat itu gitu kan. Dan Jadi- kader waktu itu gimana Mas? Waktu Ya karena kita kan memang menanamkan kedisiplinan ya kan gitu kan. Ini administrasi itu kan Hal yang pasti paling dasar. proposal itu kan tidak hanya kita yang baca. betul. Pasti senior juga baca Orang gitu. lain. Kalau itu tidak sesuai dengan aturan kan di HMI kan ada aturan tuh. Nulis surat ya. aja kan ada aturannya tuh. Ya. Dengan kalau tidak sesuai itu sudah pasti langsung disobek sama Mas Yudi. Dan alhamdulillah gitu kan dari kepengurusan yang saya saat itu di komisariat sampai sekarang mungkin masih kompak ya, masih tetap jalin silaturahmi gitu kan dan komunikasi gitu kan. Jadi tidak ada yang jalan sendiri-sendiri Ya. setiap mau bertindak mau melakukan apa sampai sekarang karena saat itu juga konsepnya sudah seduluran persaudaraan. Jadi sampai sekarang pun juga sama, teman-teman mau bertindak apa, mau melakukan aktivitas apa itu saling komunikasi. Karena kuncinya ada di internal gitu kan. Kalau ngomong pola kaderisasi, internalnya tidak tuntas gitu kan. Ya semuanya bisa amburadul gitu kan. Kayak dalamnya itu sama amburadul apa yang kita tampilkan keluar. Seperti Jadi itu, Mas. posisinya kan ketum secara organisasi ketum komisariat itu adalah kan tidak bisa mengandalkan semua pengurus gitu kan. Pasti harus ada tim-tim khusus yang memang juga kebetulan jadi pengurus gitu kan. Tapi kalau memfungsikan masing-masing bidang itu kan tidak mungkin. Bidang itu ketua-ketua bidang gitu kan. Ya. Bagi saya gitu kan itu adalah uji coba terhadap kader. Tapi ketika bidang itu tidak jalan maka hukumnya wajib ketum itu mengambil alih. Itu kan untuk menjalankan bidang itu. Karena kalau menunggu nggak bisa. ketua bidang itu terlalu lama gitu. Ya bukan nggak bisa ya. Kayaknya agak sulit. Gitu kan, agak sulit ketika memfungsikan semua bidang-bidangnya gitu kan. Karena di HMI kan tidak ada pos anggarannya. Ya, ya. Ada programnya, pos anggarannya nggak ada. Kalau di BEM kan ada, Bos. Jelas. Gitu kan. BEM jelas anggarannya dari atas, dari bawah ada. Ini disuruh mikir juga disuruh cari anggaran. Kalau di HMI itu. Mandiri banget berarti. Dan waktu itu gimana Mas? Waktu kalau kita bicara masalah anggaran ada di BEM, komisariat gimana? Sebenarnya sama-sama jalan ya. Sama-sama jalan, Mas. Kalau di program HMI itu juga ada beberapa program yang memang kita jalankan, ada beberapa bedah buku saat itu karena kan memang bahasa dari terutama Mas saya memang di kader sampai sekarang masih kumpul terus sama di kader sama Mas Markus sama Mas Angga gitu kan. Kalau yang sering isi kajian saat itu Mas bukan Mas siapa tapi Prof Arsono saat itu. Yang sering mendampingi kita kajian di komisariat. Kalau yang dari pengusaha itu Mas Ismail, rumahnya di Jambangan sana. Beliau senior dari MIPA dulu. Beliau pengusaha batubara. Saat ini. Saat ini kayaknya masih. Itu yang lebih banyak mendampingi ketika kepengurusannya Mas, yang saya tahu ketika kepengurusannya Mas Adam dan kepengurusan saya saat itu. Jadi dua senior ini gitu kan yang banyak. Kalau di gerakannya gitu kan lebih banyak Mas Markus sama Mas Angga, Mas Erlangga pribadi dari UNER gitu kan yang saat itu kajian-kajian gerakan saat itu memang kita lakukan secara kontinu gitu kan. Bahkan kalau dulu masih ada nggak ya warung babe itu yang di Ketintang itu ya? Yang depannya UKIM itu, bukan? Bukan yang di belakangnya kejaksaan itu. Masih ya? Itu di situ biasanya kajiannya dulu kan itu sepanjang jalan itu kan tempat kajian sama di belakangnya Jawa Pos. Oh, itu istilahnya tempat perjuangannya. Tempat ngajinya kita di situ. Ngajinya di Kira-kira situ. begitu. Oh, seperti Karena dulu komisariatnya kita itu di Jetis Kulon. ada sekretnya itu. Sekretnya di situ dulu pojokan itu, depannya Telkom masuk. Oh, yang sampingnya Indomaret itu masuk itu. Masuk itu. Oh, Pojok. waktu itu masih ada satu komisariat aja Mas ya? Satu komisariat. Sampai tahun berapa itu Mas? Sampai ada pemekaran lagi? Saya tidak tahu persisnya tahunnya ya. Cuman memang
saat itu target saya kenapa harus masing-masing angkatan komisariat itu harus minimal 2 kali LK. Karena saya sudah buat program gitu kan. Target saya itu sebenarnya di kepengurusan saya itu di tahun 2017 gitu kan. Semua fakultas itu sudah punya komisariat. Jadi kita sudah buat grand desainnya secara utuh gitu kan. Jadi tahun ini kita target pemekaran di beberapa fakultas gitu kan. Jadi targetnya memang 2017. Tapi sampai sekarang tahun 2022 masih ada berapa komisariat ini? Masih 5. Ya, berarti kalau ngitung fakultas berarti kurang 2 ya. Sekarang ada fakultas baru itu, Mas. Ada fakultas vokasi. Oh, ada fakultas kurang 3 ini gitu kan. Jadi kurang 3 komisariat kan. Komisariat, iya. Targetnya 2016, 2017 itu semua fakultas sudah punya komisariat masing-masing gitu kan. Kita pasang itu di program kerja di kepengurusan saya gitu kan. Program jangka panjangnya. Bagaimana kepengurusan saya bisa mendampingi adik-adik sampai terbentuk komisariat itu gitu kan. Tapi ya yang namanya itu kan hanya ikhtiar gitu kan. Bisa dianggap gagal tapi alhamdulillah kan sudah ada korkom sekarang gitu kan. Komisariatnya sudah ada 5 gitu kan. Kadernya sudah banyak. Cuman kader banyak itu catatan ya gitu kan. Kader banyak itu juga konfliknya pasti banyak. Banyak kepala beda isinya semua gitu kan. Makanya saya bilang ke Eka kemarin gitu kan. Itu sebagai ketum katakanlah ketum sosbud ini kan anggap komisariat induk gitu kan. Sebelum komisariat yang lain itu ada, yang ada itu di UNESA hanya sosbud. Gitu kan. Makanya sosbud itu harus punya ide dan gagasan. Kamu bertarungnya di situ gitu kan. Bukan bertarung di antara konflik ketika maju di korkom, maju di cabang gitu kan, bukan di situ. Apalagi gitu kan. maju di ormawa gitu. Itu lebih banyak istilahnya kalau orang-orang sekarang bilang kan sebagai konseptornya UNESA itu ya sosbud terlebih dahulu begitu, harusnya begitu gitu. Seperti patronnya untuk teman-teman yang lain, walaupun sosbud seperti ini ya istilahnya sebagai semangat spirit bersama lah, harus juga sama seperti itu gitu. Oke. Tadi juga Mas Hamid menyebutkan jadi ketua PPMI Mas ya, Perserikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Boleh cerita sedikit Mas tentang hal-hal seperti itu Mas? Jadi PPMI saya itu kan beberapa habis dari ini ya, dari pasca dari kampus saya lebih banyak bisnis memang gitu. Mulai bisnis, habis itu pulang kampung, di kampung juga di Probolinggo juga bisnis gitu kan, juga karena memang karakter aktivisnya memang ada gitu kan. Akhirnya menganggap bahwa karena banyak teman, banyak jaringan gitu kan, seolah-olah saya itu banyak uang dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya kaya itu banyak teman itu merupakan kekayaan menurut saya. Habis itu ketika saya tahun 2017 ya, saya terpilih jadi ketua HIMI Kota Probolinggo. 1 tahun berikutnya ada beberapa senior minta saya untuk ke Surabaya karena adik-adik ini perlu pendampingan di sisi kewirausahaan dan di sisi bisnis. Saya sampaikan Mas, saya selesaikan dulu persoalan beberapa pekerjaan-pekerjaan di Probolinggo gitu kan, di kampung gitu kan, karena saat itu saya menangani beberapa proyek memang yang butuh standby memang gitu kan, karena di properti kan. Habis itu lambat laun sampai saya selesai di kepengurusan ketua HIMI Kota Probolinggo. Ya memang takdir ya, saya menganggap ini perjalanan hidup. Habis itu saya kolaps dari sisi bisnis, saya kolaps, saya jatuh sejatuh-jatuhnya sampai dikatakan minus gitu kan di sisi bisnis. Akhirnya saya tidak punya pilihan lain gitu kan. Ketika saya harus bertahan di Probolinggo, sepertinya untuk menjalankan bisnis saat itu tidak memungkinkan. Akhirnya saya ketemu sama senior tersebut dan saya sampaikan, Mas, saya kayaknya standby di Surabaya. Iya, kayaknya sampean kalau tidak punya masalah
tidak kolaps gitu kan, sampean tidak segera ke Surabaya, makanya sampean memang harus kolab kayaknya. Pikiran saya suudon aja, kayaknya saya dikolabkan nih, gitu kan. Akhirnya gitu. Karena memang itu sudah lama gagasannya PPMI itu, ternyata beberapa senior itu memang sudah lama memikirkan bentuknya organisasi itu untuk didirikan di seluruh Indonesia ke depannya. Itu didirikan namanya Organisasi Perserikatan Pengusaha Muslim Indonesia itu gitu kan, dalam rangka menaungi beberapa teman-teman gitu kan yang semuslim gitu kan, yang seagama, agar bisa menyatu dalam gerakan politik ekonomi, gerakan ekonomi perdagangan gitu kan. Utamanya saat ini kita konsentrasi di Jawa Timur gitu kan, untuk struktur organisasi di masing-masing provinsi, di masing-masing kabupaten masih belum kita bentuk, walaupun ada beberapa teman-teman di Kalimantan, di Sumatera itu juga sudah minta dibentuk kepengurusan gitu kan. Tapi kita sampai tahun 2000, insya Allah sampai tahun 2024 kita masih tetap di Jawa Timur dulu, mungkin pasca itu kita melakukan gerakan secara nasional. Dan ini terutama ya karena saya memang dari UNESA dan kebetulan juga ada beberapa senior yang dari UNESA yang juga ada di PPMI gitu kan. Saya harapkan nanti adik-adik yang ada di komisariat kalau memang ada mau ngaji bisnis, mau ikut ngaji bisnis, kita ngajinya itu tiap minggu, tiap malam Rabu gitu kan, ngaji bisnis di kantor di Gunung Anyar itu gitu kan. Setiap malam Rabu kita melakukan kajian-kajian berkaitan dengan bisnis gitu kan. Dan kita pematerinya secara bergantian kita undang dari beberapa tokoh pengusaha, kemudian dari BUMD provinsi, kemudian dari terakhir kemarin dari BUMN, kemungkinan minggu depan ini juga dari senior-senior kita yang ada di BUMN, kayaknya senior yang ada di kalau minggu depan ini dari Pertamina kayaknya yang mau ngisi di kita gitu kan. Jadi kemarin dari PT PAL, dari Semen Gresik gitu kan, kebetulan mengisi di acara kita. Jadi nggak banyak, hanya 20-30 orang gitu kan. Tapi teman-teman dari semua anggota itu wajib nantinya punya usaha. Kalau belum punya usaha, kalau yang sudah punya usaha tinggal dikembangin aja gitu kan. Teman-teman adik-adik di komisariat nanti kalau mau ikut nggak masalah gitu kan. Nanti masuknya di bidang KPP. Di KPP ya. KPP seperti itu nanti. Sepertinya seperti itu sih Mas. Tadi juga Mas Hamid cerita banyak bagaimana awalnya terkait dinamika di Ormawa, kemudian komisariat, sampai begitupun pasca dari UNESA pun nggak lepas akan dinamika ya Mas ya. Dan itu semua bagian perjalanan kehidupan seperti itu. Jadi teman-teman semua begitu banyak begitu banyak pengalaman yang bisa kita petik dari Mas Hamid. Mungkin Mas Hamid bisa kasih closing statement ataupun sekiranya pesan dan kesan untuk teman-teman yang nonton, terutama teman-teman kader-kader HMI baik di Sosud ataupun di seluruh Indonesia. Mungkin Mas Hamid bisa kasih pesan-pesan. Mungkin yang terakhir gitu kan, karena perjalanan terutama adik-adik yang masih di komisariat gitu kan, itu kan masih panjang. Kalau mau di cabang habis ini harus di cabang dulu, kalau mau di Badku kan harus di Badku dulu, kalau mau di PB kan harus di PB dulu. Jadi waktunya masih banyak saya kira. Dan yang paling penting itu dari sekian perjalanan itu yang harus menjadi catatan gitu kan, bahwa tidak ada masalah atau dinamika yang tidak ada ujungnya. Semuanya pasti ada ujungnya. Dan saya belajar dari banyak sekali persoalan gitu kan. Belum lagi ke nanti kan ketika sudah berkeluarga ya kan, itu pasti punya banyak masalah lagi tuh gitu kan. Dan itu nanti yang akan mendewasakan. Makanya kenapa banyak teman-teman aktivis itu selalu yang didengar itu masalahnya, karena memang kita bisa menyelesaikan masalah. Kan kita banyak sering mendengar gosip, wah senior ini punya masalah senior. Nah, karena memang kita
sejak kecil gitu kan, sejak di Sosbud itu sudah terbiasa menghadapi masalah gitu kan. Jadi masalah itu bukan persoalan gitu kan. Masalah itu ya hal yang biasa yang harus kita selesaikan tiap hari. Kita selesaikan satu masalah hari ini, besok jangan dianggap tidak ada masalah baru lagi yang menunggu. Makanya semakin menunda kita untuk menyelesaikan, maka semakin banyak masalah yang akan muncul. Jadi saya lebih banyak ke hal yang lebih taktis ya. Artinya jangan menunda, semuanya harus segera dilakukan. Yang paling mungkin, jangan yang tidak mungkin itu yang dipaksakan untuk dilakukan. Jadi yang paling mungkin dilakukan hari ini itu apa? Bisanya hari ini ngopi ya ngopi gitu kan. Jangan dipaksakan hari ini harus makan pizza gitu kan. Kalau bisanya hanya beli kopi gitu kan. Jadi jangan memaksakan angan-angan gitu kan. Jadi yang ada itu yang dijalani. Ini programnya banyak gitu kan, tapi ternyata idenya melebihi programnya gitu kan. Itu kan programnya itu dijalankan, bagaimana cara menjalankan program itu. Atau lebih tepatnya yang nyata ini loh yang dilakukan. Jangan yang dalam awang-awang itu, dalam mimpi-mimpi itu gitu kan. Karena itu nanti kita akan lebih zaman ini yang dimaksud dengan 4.01 ini keterbukaan. Kalau kalian masih tetap bermain dalam ranah isu, ranah wacana, itu pasti nanti akan ketinggalan. Karena ini keterbukaan, nggak bisa kita nutup-nutupi siapa yang salah dengan hanya isu-isu gitu kan. Ini dia harus dibuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Ini terbuka sekarang. Jadi kalau kita masih bermain-main di wilayah kejujuran gitu kan, di zaman sekarang gitu kan, ya kita pasti akan habis nanti, pasti akan terpental dengan sendirinya. Makanya kejujuran di zaman ini gitu kan, itu sangat diperlukan. Kalau masih kita menganggap karakternya masih olah-olah gitu kan, aduh itu wassalam, pasti selesai itu. Gitu kan. Jadi samanya dengan berpikir sepenuhnya, bertindak seluasnya ataupun sebanyaknya, begitu Mas ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Hamid waktu telah menyempatkan waktunya datang ke studio kami. Alhamdulillah ini ya seginilah studio kami bersama teman-teman semua. Kita berdialektika, kita berdiskusi bersama, dan Mas Hamid menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini datang ke sini bersilaturahmi bersama, seperti itu Mas. Dan terima kasih juga Mas Hamid telah menyampaikan banyak sekali cerita-cerita ataupun histori ke belakang ketika di tataran Ormawa ataupun di tataran komisariat eksternal, bahkan tadi sempat juga nyentuh bagian entrepreneur, di mana usaha seperti itu. Jadi jiwa leadershipnya memang sangat mumi, dan teman-teman yang menonton video kali ini dapat memetik apa yang sekiranya teman-teman ambil untuk sebagai modal ataupun bekal nanti untuk menjalankan suatu organisasi ataupun kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini bersama dengan Mas Hamid, dengan saya pada kesempatan kali ini Sosbud Kreatif Media Podcast. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.